Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Lillahi ta'ala ya karim, ilahi anta maksudi waridaka malubi. Bismillahirrahmanirrahim. Allahu akbar kabira, walhamdulillahi kasira, wa subhanallahi bukrata wa asila. La ilaha illallah, wallahu akbar. Allahu akbar walillahil ham. Sadaqallahul azim. Oke teman-teman, kita kali ini bawa bercerita tentang Nabi Muhammad yang menikah dengan anak seorang mu'alaf. Ya, mu'alaf. Arti mu'alaf itu dia belum Islam. Jadi ini menjurus sebenarnya cerita tentang para habib-habib yang mengeluarkan fatwa bahwa Habib harus menikah dengan Saripah, Saripah harus menikah dengan Habib, Sayyid harus menikah dengan Saripah, gitulah. Jadi kita mencontohkan dari Nabi Muhammad yang menikahi anaknya Abu Bakar, anaknya Umar ya, anak Umar Abu Bakar itulah. Dan sahabat beliau, sahabatnya Nabi Muhammad itu kan sebelum berjumpa Nabi Muhammad mereka belum Islam. Jadi anaknya bapaknya Aisyah itu berjumpa Rasulullah barulah Islam. Artinya sebelum berjumpa Rasulullah berarti belum Islam. Yang dikatakan belum Islam berarti ketika dia masuk Islam mu'alaf namanya. Itu kan jelas. Itulah anaknya Umar ya, anak Umar bin Khattab ya, Aisyah itu. Jadi Nabi Muhammad menikahi Siti Aisyah yang bapaknya sendiri Islam setelah ketemu Nabi Muhammad Rasulullah. Sebelum ketemu Nabi Muhammad, sahabat ini belum Islam. Setelah ketemu Nabi Muhammad barulah Islam. Yang namanya orang yang belum Islam ketika masuk Islam dikatakan mu'alaf. Ini kita bisa ambil sebuah pelajaran bahwa Nabi Muhammad mencontohkan sebagai contoh, Nabi Muhammad itu sebagai contoh bahwa nggak harus Habib, nggak harus keturunan-keturunan seperti yang dilakoni oleh orang Habib sekarang, yang Habib harus menikah dengan Saripah, Said harus menikah dengan Saripah. Dan ini nggak tahu entah mencontoh siapa. Padahal contoh sebelumnya ada. Contoh Nabi Muhammad menikah dengan Khadijah. Kan jelas. Kita bisa lihat dari contoh istrinya Nabi. Siapa bapak mereka? Toh mereka belum Islam. Setelah ketemu Nabi Muhammad baru mereka Islam. Berarti yang namanya mereka sebelum Islam, ketika masuk Islam ketika jumpa Nabi Muhammad itu namanya mu'alaf. Itu kan jelas. Kenapa? Karena sebenarnya menikah itu bukan karena perintah manusia. Yang menjadi masalah sekarang tuh manusia ini diperintahkan, manusia ini mengawinkan antara laki-laki dengan perempuan. Nah sementara kita namanya menikah itu karena Allah, karena memang Allah yang mempertemukan jodohnya, bukan Habib oknum ya, oknum Habib ini dipaksa harus menikah dengan ini, Habib harus dengan Saripah, Saripah harus dengan Habib. Nah begitu, itu namanya pemaksaan. Itu namanya bukan perjodohan. Itu namanya bukan jodoh yang karena Allah, tidak. Kalau memang jodoh kalau karena Allah, kalau memang Allah yang pertemukan, maka Allah yang membuatnya. Allah membuatnya. Bukan harus dipaksa. Kalau jodohnya bukan seorang Habib macam mana? Kalau jodohnya bukan seorang Saripah macam mana? Itu kan sudah jodohnya. Dan di sekarang ini terjadi. Ada tuh beritanya viral juga, seorang kiai yang istrinya Saripah diintimidasi, dipersekusi, dipisahkan dari istrinya karena si kiai ini bukan dari golongan anak cucu Nabi Muhammad. Nah, begitulah beritanya. Dan ini kan sudah menjadi permasalahan gitu. Kok maksa? Dan kok itu kan penzoliman loh namanya.
seorang kiai yang istrinya syarifah diintimidasi, dipersekusi, diancam, itu kan namanya sudah penzoliman dari oknum habaib-habaib tersebut yang sekarang ini. Dan habaib-habaib sekarang ini nggak pernah paham maksud kata habaib itu apa. Habaib itu orang yang dicintai Allah. Habaib itu orang dicintai Allah. Nah, kalau tingkah mereka seperti itu, apa mungkin Allah mencintai mereka? Itu saja. Nggak mungkin Allah mencintai mereka yang berbuat zolim, mereka yang berdusta, itu nggak mungkin. Adinul akal aja lah. Mana mungkin seorang habaib yang pembohong, membodohi masyarakat, yang memaksa, menzolimi, mempersekusi itu dicintai Allah? Itu nggak mungkin. Nggak mungkin, Allah tak seperti itu. Nggak mungkin Allah mencintai orang seperti itu. Tapi seorang pengemis yang mau ingat Allah, bahkan seorang pengemis yang ingat Allah, seorang pemulung yang mau kenal Allah, mengingat Allah, itu lebih dicintai sama Allah, cintai sama Rasul ketimbang mereka. Jadi ibaratnya mereka itu sampah. Allah lebih suka hamba yang mengingat Allah, bukan hamba yang berdusta. Nah, habaib ini kan seorang hamba, pengakuan mereka begitulah. Nah, kalau seorang hamba berdusta, kira-kira dicintai Allah apa tidak? Disukai Rasul apa tidak? Itu saja. Kita gunakan akal sehat kita. Afala taqilun, kata Allah. Apa kamu tak berpikir, kata Allah. Nah, ini yang menjadi permasalahan sekarang ini, yang rame gara-gara anak cucu Nabi. Mereka membawa kami ini anak cucu Nabi Muhammad yang harus dihormati, yang harus dimuliai. Tapi tingkah mereka menzolimi, tingkah mereka berdusta, dan itu kan bikin malu Nabi Muhammad sendiri. Tingkah mereka tuh bikin malu Nabi Muhammad, sebab mereka membawa nama Nabi Muhammad Rasulullah. Makanya banyak yang melawan karena perbuatan perilaku mereka yang tidak mencerminkan akhlak yang baik, yang tidak mencontoh, tidak menjadi contoh bagi umat. Banyak yang menantang-nantang lah. Ini perlu kita sadari bersama. Kita jangan mau dibodoh-bodohi dengan oknum habaib-habaib tersebut, jangan. Karena habib itu orang yang cintai Allah. Kalau perbuatan mereka membodohi, berkata kasar anjing babi dalam dakwah, itu tak akan pernah dicintai Allah, tak akan pernah dicintai Allah, dan tak akan pernah disukai Rasul. Kita buktikan nanti. Karena ayat itu sudah jelas. Orang yang berdosa walahum azabun alima bima kanu yazibun. Sesungguhnya azabku sangatlah pedih disebabkan engkau berdusta. Itu kata Allah. Al-Baqarah ayat 10. Mau siapapun orangnya, mau 100 kali Habib dia pun gak peduli. Itu kata Allah. Kita berdoa kepada Quran, perkataan Allah. Jadi banyak pembodohan yang terjadi sekarang ini. Dan ini perlu kita berpikir secara akal sehat. Mengaku anak cucu Nabi Muhammad, tapi tingkahnya bikin malu Nabi Muhammad. Kan geram kita. Itu sangat-sangat membodohi umat manusia namanya. Oke teman-teman, itulah tadi sedikit bincang-bincang kita. Mudah-mudahan ini bermanfaat bagi kita semua. Tentunya hidayah datangnya dari Allah, yang baik datangnya dari Allah, yang buruk datangnya dari kita. Lebih dan kurang mohon maaf zahir dan batin. Billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.